Kalau cuma hitungannya dunia, antum akan sulit menginvestasikan waktu. Tapi kalau hitungannya akhirat, Allahu Akbar, kita akan lihat banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Setiap menyebutkan kalimat amal saleh di Quran, baik langsung kalimatnya amal saleh atau jama' amilus salihat atau rincian turunan amalnya, itu umumnya seringkali diawali dengan kata iman. Wal 'asr innal insana lafi illa alladzina amanu wa amilus salihat. Jadi sebelum amal saleh itu ada iman. Turunannya langsung spesifik amalan. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman, wa yuqimuna shalah. Amal saleh bentuknya salat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Iman, amal saleh bentuknya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Iman bentuknya amal saleh, wujudnya menepati janji. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraq qaumin qaum. Iman, amal soleh, bentuknya jangan saling celah. Ada perintah, ada larangan. Jadi ketika amal soleh ini dideskripsikan oleh Al-Quran, amal ini selalu didahului dengan kata iman. Para ulama memberikan kemudian bahasan dari kalimat ini yang selalu disertakan pada amal soleh, memberikan definisi pertama. Amal soleh itu adalah setiap perbuatan baik yang dilakukan karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poinnya. Antum minum nih, ini ada air, ada gelasnya, ada macam-macam, ada isinya. Antum minum, toh yang diminum pun airnya keluar lagi dalam bentuk yang kotor. Gelasnya nggak akan ikut. Apa yang ikut? Itu ketika minuman ini dikerjakan karena iman. Ada yang minum, gelasnya sama, ukurannya sama, volumenya sama, isinya sama. Dia minum, saya minum. Tapi saya minum dengan iman. Bismillah, saya minum. Angkat dengan tangan kanan. Saya minum dalam keadaan duduk. Saya sebut nama Allah dengan iman saya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika kalimat itu diucapkan, diminum, bukan airnya yang naik ke atas, tapi kalimat bismillah itu yang menjadikan tertulis pahala 10 kebaikan. Itu yang disebut dengan amal saleh. Paham? Tapi kalau Anda cuma minum saja, Anda nggak ada bedanya dengan yang lain yang minum. Dia minum, Anda minum. Apa fungsi minum? Menghilangkan haus. Jadi kalau antum minum, hausnya hilang. Tapi bisa nggak menjadikan haus kita itu hilang, plus ada pahalanya. Ini yang disebut dengan dasar iman, ini yang disebut dengan amal saleh. Makanya ketika menyebutkan amal soleh selalu menggunakan kata iman. Paham? Baik, jadi sekarang pertanyaannya, dari setiap pekerjaan antum, berapa yang sudah jadi amal soleh? Itu pertanyaannya. Coba renungkan kembali. Antum dikasih hidup tuh, ada anak belum balik, amal solehnya banyak banget. Sebelum maghrib sudah datang, baca Quran, ngafalin, tertawa, gembira. Masya Allah, ngafal Quran, gembira. Gembira. Antum diajak aja udah manyun. Ya, ada yang baru diajak, sudah cemberut. Ini menghafal gembira, padahal belum balik. Dia menghafal, begitu gembira. Antum baca, sudah susah. Ya mau berapa tahun lagi? Coba renungkan diri kita gitu kan. Ini barangkali tolonglah, setiap kita mau tidur pikirkan. Saya hidup ini sampai kapan ya? Bakal apa yang mau saya bawa? Coba lihat rumah antum seluas apa. Coba cek dulu bagaimana hisabnya. Barang-barang yang antum lihat. Kan kita yakin setiap barang akan dihisab. Barang itu kan cuma titipan. Tapi anehnya orang dititipin mau banyak. Kan biasanya titipan cuma sedikit. Pak nitip motor ya, silahkan Pak. Begitu datang 100. Kok banyak amat? Itu kan Masya Allah. Coba saya tanya, apa yang Allah anugerahkan kepada antum, itu kepemilikan atau titipan? Titipan. Titipan. Maaf, itu sendal banyak di luar. Punya siapa? Punya antum, punya Allah. Baik, itu mobil di luar punya siapa? Punya antum, punya Allah. Awas. Awas, jangan marah nanti ya. Saya ulang, punya siapa? Punya Allah. Kita cuma dititipi. Makanya orang yang sadar dititipi, dia nggak akan marah ketika diambil. Bahkan kita pun ikrar mengatakan diri kita pun titipan. Makanya ketika ada meninggal, kita katakan innalillahi, jangankan kamu, kami pun punya Allah. Kalau mau diambil kapan saja terserah Allah, wa ilaihi raji'un. Kapan aja diambil, kami siap ya Allah. Makanya nih mata titipan, mumpung dititipi, gunakan sesuai dengan petunjuknya. Lihat yang baik-baik. Karena kalau titipan sudah diambil, antum nggak bisa marah. Kalau berkehendak kemana? Silakan dokter spesialis apapun, nggak akan bisa, selesai. Kata Allah cukup. Waktu kamu cukup. Ya, kemarin digunakan apa saja, sekarang ditutup. Nah, mumpung titipan ini masih ada, gunakan dengan baik. Gunakan dengan baik. Coba lihat pulang ke rumah. Kalau tenaga, pakai dengan baik. Kalau harta, gunakan yang baik. Kalau ilmu, gunakan yang baik. Semuanya. Sehingga ketika diambil, tenang. Mirip tukang parkir. Ini kan? Datang BMW, tenang. Ya, nggak ada orang gaya. Karena tahu titipan. Saya belum pernah temukan ada tukang parkir begitu masuk, kitanya pergi, dianya ceklik. Masya Allah, dia pasang hari ini bersama BMW. Masya Allah, sama aja paling komennya, dasar parkir.
Ya, justru dicela dia ketika melakukan itu. Begitu pulang, dia biasa aja, prit, hati-hati Pak. Belum pernah saya temukan, ya walaupun selevel cuma Avanza, prit, ya Allah, kok BMW pergi, nggak ada. Biasa aja. Kenapa kita nggak ambil rumus itu? Ya kita kan cuma titipan semuanya, anak titipan, istri titipan. Makanya istri antum titipan buat antum. Dititipkan pada antum karena cuma antum bisa bimbing dia jadi solihah. Suami Anda titipan bagi Anda. Jangan tuntut dia soleh kalau Anda pun sesungguhnya harus sadar dititipkan pada Anda karena Anda yang cuma bisa bantu jadi soleh. Ya saling melengkapi di situ. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita turunkan amal soleh ini dengan dasar iman, apa saja bentuknya? Itu tugas kita. Ayo kita rinci pelan-pelan di Quran. Kalimat iman pertama yang menyertai amalan Al-Baqarah ayat ke-3 sampai dengan ke-5. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman. Ya kan? Kemudian selanjutkan wa yuqimunas shalah. Satu, apa jenisnya? Salat. Baik. Amal soleh pertama, salat. Lihat, ini diawali dengan iman. Jadi kalau mau salat harus dilakukan karena iman. Makanya Allah tidak suka kalau ada orang salat tidak dilakukan karena Allah, bukan dasar iman. Celaka dia, capek. Wailul lil musallin, celaka orang salat. Kenapa? Awas, alladzina hum an salatihim sahun, dia lalai dalam salatnya. Kenapa lalai? Alladzina hum yuraun, karena pengen dilihat. Siapa yang lihat? Bukan Allah. Makanya ketika ada orang salat bukan karena imannya, Allah murka. Ngapain kamu kesini? Kan? Capek-capek diri aja. Nah, ini yang berbahaya. Hati-hati ya. Jadi ingat prinsip salat dikerjakan karena iman. Kalau ada dalam Quran isyarat ini, berarti ada orang yang salatnya dia tidak memahami atau dia gagal kemudian merenungi bahwa ada yang salah dalam sholatnya. Hati-hati. Begitu ada godaan-godaan, ini persamaannya godaan, tantangan. Jadi kalau ada isyarat ayat itu artinya setan berusaha menggoda manusia untuk menunaikan sholat di luar konteksnya. Ya, pasti antum akan rasakan lah. Antum akan rasakan. Jadi begitu mau sholat tiba-tiba ada ujian, ya kan? Berangkat ada kalimat, Masya Allah, sekarang sudah kelihatan mulai rajin ya. Nah, mulai itu. Mau jawab apa? Pelan-pelan. Padahal kan baru 3 kali sholat subuhnya ke masjid. Masya Allah luar biasa Pak ya. Sudah semakin meningkat nih subuhan ke masjid. Saya belum bisa mengikuti Bapak nih. Masya Allah. Antum jawab apa? Ya iyalah. Kapan antum berubahnya? Masya Allah. Itu yang tidak mudah tuh. Hati-hati. Ayo akhi. Kapan lagi kita berubah? Masya Allah. Apa harus saya contohin lagi nih? Oh, luar biasa. Itu hati-hati tuh. Kadang-kadang kan dituliskan dan sebagainya. Awas. Kita harus sembunyikan pelan-pelan. Kalau ada, ya belum seberapa, saya masih jauh. Ya, sahabat dulu saja berjuangnya luar biasa. Abdullah bin Abi Umi Maktum sampai meraba jalan, datangnya jam 3. Saya masih sebelum qomat baru bisa datang. Ya segini juga masih lumayan, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa saya. Ingat. Jadi getaran pun kepada jiwa ada gitu. Ya, begitu ada kendaraan lewat, masuk, berangkat, syukuri karena Allah. Terima kasih ya Allah. Titipkan saya kendaraan ini walaupun cuma sepeda, mudah-mudahan mungkin ini yang mengantarkan saya ke surga. Jadi saksi di akhirat kelak. Angkat jalan. Pakai motor, pakai dulu ke masjid. Motor baru pakai ke masjid dulu, syukuri. Kemudian tuh masuk sholat tahiyatul masjid, syukuri kepada Allah. Ya Allah, jadikan titipan ini ya Allah sebagai titipan yang bisa mendekatkan hamba kepadamu ya Allah. Mohon antarkan hamba dengan ini ke surga ya Allah. Jadikan kalau harus mencari nafkah, nafkahnya halal ya Allah. Palingkan dari yang buruk ya Allah. Demi Allah saya katakan, itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan gak ada kerjaan, muterin komplek. Ayo Pak ke masjid, kapan lagi ke masjid? Padahal ini motor saya, gitu kan? Ya, muter-muter, gak ada kerjaan. Salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak. Amal saleh. Lihat saya urutkan ya. Infak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, ayat 4, ya kan? Saya lompat dulu. Interaksi dengan Al-Qur'an. Interaksi dengan Al-Quran. Seperti orang dulu berinteraksi dengan kitab-kitab pada nabinya, maka kita pun berinteraksi dengan kitab yang Allah turunkan atau firmankan kepada nabi. Disebut Al-Quran. Oke? Quran surah 2 ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Wa bil akhirati hum yuqinun. Dan lakukan ini semua dengan orientasi akhirat. Orang ini sudah berorientasi akhirat. Ini rumusnya yang paling penting. Yakin dengan akhirat. Jadi kalau antum ingin sholat, ukurannya jangan dunia, nggak akan dapat manfaat. Ukurannya akhirat. Ya kalau cuma cari proyek untuk dunia, jangan ke masjid, salah alamat. Itu proyek akhirat.
Kalau cari dunia untuk infak, ngitungnya akan untung rugi. Saya dapat berapa, keluar berapa. Mau zakat susah, mau ini susah, mau itu sulit. Tapi proyek antum kalau dilakukan dengan akhirat, maka pemakamannya akan berbeda. Sama dengan bacaan Al-Quran. Kalau cuma hitungannya dunia, antum akan sulit menginvestasikan waktu bahkan untuk menghafalkannya. Tapi kalau hitungannya akhirat, Allahu Akbar, kita akan lihat banyak hal terjadi dalam kehidupan kita.